Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1.000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Namun beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenankanlah kami yang beranggotakan Nafius Sohib dan Rahma Anissa Izenia, delegasi dari Universitas Negeri Semarang pada Grand Final LESMA tahun 2020, dengan bangga mempersembahkan CKP Wash, formulasi sabun cuci tangan dari ekstrak eceng gondok dan kulit pisang dalam upaya preventif menghadapi era normal di masa pandemi COVID-19. Telah memberikan dampak yang buruk pada seluruh dunia, sehingga pemerintah mulai merencanakan program New Normal, di mana penetapannya adalah menggunakan hand sanitizer dan juga sabun cair. Sabun cair lebih diutamakan untuk masyarakat daripada hand sanitizer. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Amerika Serikat. Kemudian dalam pembuatan sabun cair harus aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembuatan sabun cair dari bahan alami yang kami inovasikan dengan menggunakan eceng gondok dan juga kulit pisang. Potensi eceng gondok sebagai bahan untuk pembuatan sabun dikarenakan eceng gondok mengandung sejumlah senyawa aktif saponin, flavonoid, polifenol, dan alkaloid yang dapat dimanfaatkan sebagai senyawa antibakteri, di mana menurut Misra 2011 menunjukkan bahwa tanaman yang mengandung alkaloid dan flavonoid memiliki aktivitas sebagai antivirus, antibakteri, dan anti kanker. Sedangkan pada kulit pisang, menurut Sukawati, mengandung senyawa alkaloid, terpenoid, fenol, dan flavonoid yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Sedangkan menurut Sofiani, kulit pisang mampu mengatasi iritasi, gatal, dan mengobati luka, sehingga sangat tepat jika menggabungkan eceng gondok dengan kulit pisang. Pembuatan CKP Wash terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembuatan tepung eceng gondok, tahap yang kedua yaitu isolasi lemak eceng gondok, tahap yang ketiga yaitu isolasi senyawa antibakteri di kulit pisang, dan tahap yang keempat yaitu reaksi pembuatan sabun. Tahap pembuatan tepung eceng gondok. Yang pertama, daun eceng gondok dicuci bersih. Kemudian, daun eceng gondok dipotong kecil-kecil, setelah itu dikeringkan dengan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 hari. Kemudian, daun eceng gondok ditumbuk sampai membentuk serbuk, dan hasil serbuk tersebut diayak untuk mendapatkan daun serbuk daun yang sangat halus. Tahap isolasi lemak dari eceng gondok. Yang pertama, membungkus tepung eceng gondok dengan selongsong. Yang kedua, merangkai alat sokletasi. Yang ketiga, memasukkan sampel ke dalam soklet. Yang keempat, memasukkan heksana sebagai pelarut ke dalam soklet, kemudian mengekstraksi selama 1,5 siklus. Selanjutnya, memisahkan heksana dengan hasil ekstraksi dengan alat rotary evaporator hingga heksana tidak menetes lagi pada labu heksana. Selanjutnya, dilakukan pemanasan ke dalam oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius agar sisa heksana dapat teruapkan. Pada tahap isolasi senyawa antibakterial pada kulit pisang, kami memakai metode subcritical water, di mana kami memakai suhu tinggi agar perubahan air terjadi, tetapi hanya pada kondisi liquid saja, di mana pada proses ini kami mengacu pada laporan yang dilakukan oleh Susanti 2013. Kami membuat rencana dengan cara kulit pisang dicuci dan dipotong-potong. Setelah itu dikeringkan dengan di oven selama 24 jam, kemudian di blender, kemudian diayak. Pada tahap persiapan ekstraksi, kami memakai 10 gram kulit pisang yang sudah dikeringkan, masing-masing dimasukkan ke dalam reaktor yang berbeda yang telah kami rangkai. Setelah itu, reaktor lain dan tangki feed dipurge dengan nitrogen untuk menghilangkan oksigen. Setelah itu, air dipompa ke reaktor dan ditekan sampai tekanan percobaan. Heater dinyalakan pada suhu 200 derajat Celcius. Percobaan dilakukan selama waktu tertentu. Waktu 0 dihitung saat suhu dan tekanan sudah
sesuai dengan yang diinginkan, yaitu 20 bar. Setelah selesai, reaktor didinginkan dengan membuka furnace dan menyalakan fan. Ekstrak diambil dan ditampung, padatan tersisa dicuci dengan air RO. Ekstrak diopkan, airnya dievaporator, vakum, dan disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya adalah tahap akhir dari pembuatan CKP wash, yaitu tahap pembuatan sabun. Sabun direaksikan melalui reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi antara lemak dengan basa kuat yang nantinya akan menghasilkan produk berupa sabun dan juga gliserol. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemak eceng gondok hasil ekstraksi yang sudah disiapkan tadi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer sebanyak 100 ml dan dipanaskan pada suhu tertentu. Kemudian ditambahkan larutan KOH. KOH ini berperan sebagai agen pembasah. Kemudian ditambahkan teksapon sebanyak 30 gram. Teksapon berfungsi untuk memperbanyak busa sabun yang dihasilkan. Setelah itu ditambahkan zat antiseptik dari ekstrak kulit pisang yang sudah diekstraksi sebelumnya dan juga ditambahkan essential oil. Kesimpulan yang dapat diambil dari gagasan kami adalah limbah eceng gondok dan kulit pisang berpotensi untuk dijadikan bahan dasar sabun cuci tangan. Lemak yang ada pada eceng gondok dapat direaksikan dengan basa kuat melalui reaksi saponifikasi untuk membentuk sebuah sabun. Dan senyawa aktif pada kulit pisang seperti alkaloid dan flavonoid merupakan kombinasi dari formulasi sabun cuci tangan yang tepat yang berfungsi sebagai antiseptik. Pemanfaatan kedua limbah ini juga berfungsi untuk meminimalisir dampak negatif limbah terhadap lingkungan, sekaligus untuk mempercepat pembangunan di era new normal selama pandemi COVID-19.